Kemudian nanti pihak orang tuanya juga akan dihubungi untuk dilakukan edukasi, pembinaan yang tujuannya adalah melindungi anak. Ya, anak itu adalah kelompok rentan yang usianya sebelum 18. Ini pelajar-pelajar yang berhasil kami lindungi ini, kami cegah. Itu rekan-rekan. Pak, kalau hari ini sebenarnya ada berapa, ada siapa saja sih Pak yang akan melakukan aksi demonstrasi? Bentar ya. Dari pihak mana saja Pak? Selain dari buruh? Hanya satu saja. Dari apakah akan ditindak? Ya, kami akan lakukan pendalaman, kami akan cek apa motivasinya, dan hal yang paling penting adalah mari sama-sama ya. Jadi patroli siber itu menjadi kewajiban kita bersama sebagai warga negara yang ingin bahwa kota kita aman, tenang, sehat berkomunikasi di dunia maya juga. Mari sama-sama kita aktif, melihat informasi, kemudian ada hal-hal yang ditemukan yang diperkirakan dapat menimbulkan kemudaratan, ketidakmanfaatan, apalagi berpotensi merugikan orang lain hingga terjadinya potensi pidana, maka tolong dapat diinformasikan ke kami juga. Kami punya 110 nomor telepon gratis bebas pulsa atau akun-akun medsos official Polres, Polsek, Polda, Direktorat Siber, Direktorat Samapta dan lain sebagainya, ada semua. Tolong manfaatkan saluran komunikasi ini untuk memberikan informasi. Mari sama-sama kita wujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif, ya. Pak, dicegah, dilindungi, diayomi seperti apa Pak? Ini Pak, Ya. ada yang koordinir nggak? Baik, ini masih dilakukan pendalaman. Kami tadi update tadi jam 8.30 ya. Ini sekarang masih dilakukan terus pendalaman, edukasi, konseling. Kami telusuri, sekali lagi tujuannya adalah mencegah ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak, bisa tadi anak-anak itu diamankan di polsek-polsek yang Ya, sementara masih terpencar di beberapa Polres. Nanti akan dijadikan satu semuanya ke Polda. Tadi kan prosesnya dicegah, dilindungi, diayomi ya Pak. Bentuk konkretnya seperti apa Pak? Para pelajar. Tadinya mau berangkat ikut-ikutan demo, dicegah, dilindungi. Jangan, kamu tuh masih pelajar, harusnya belajar. Iya, kita informasikan ke dinas terkait, ke sekolahnya, ke orang tuanya. Ini loh Pak, Bu, ternyata anak Bapak Ibu ada di sini. Itu kan mencegah, kan hal-hal yang terjadi nanti kegiatan aksi itu berlangsung. Dia juga, apakah dia juga membawa bekal dan lain sebagainya, kan berangkat dari rumah, nih pamitnya sekolah. Ada hukuman buat muridnya nggak sih Pak dari pihak sekolah? Apakah surat peringatan atau apa? Itu yang dikomunikasikan pihak sekolah, ya itu pertanyaannya kepada sekolah ya. Ya. Anak itu dicegahnya dari mana Bu Pak? Tadi saya sudah jelaskan nama kota-kotanya. Itu mereka maksudnya apakah kayak lagi di stasiun atau Di jalan ya, di jalan. ada Jadi yang bawa senjata-senjata gitu Pak? ya belum ada info, nanti kami update. Ya, kami update. Yang jelas baru jumlahnya. Sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami ada 24 jam di lapangan. Mohon kita semua menciptakan situasi yang kondusif, kita bekerja sama. Kami butuh dukungan dari semua pihak supaya optimalisasi tercapainya keamanan bisa terwujud. Pak, skema rekayasa lalin Pak hari ini Pak. Ya, terkait rekayasa lalin akan dilaksanakan secara situasional berdasarkan pertimbangan nanti petugas kami di lapangan. Sekali lagi kami mengimbau agar masyarakat pengguna jalan mengikuti petunjuk dan arahan dari petugas kami di lapangan. Kami mengaturkan permohonan maaf apabila masyarakat ada yang terdampak menjadi tidak nyaman akibat dari proses pelaksanaan pengamanan pelayanan unjuk rasa ini, itu semata-mata untuk kelancaran semuanya. Karena yang diamankan tidak hanya objek yang menjadi tempat unjuk rasa, tetapi masyarakat sekitar, lokasi sekitar yang melakukan aktivitas juga diamankan. Sehingga kami juga mengimbau kepada pihak yang akan menyampaikan, saudara-saudara kita buruh, rekan-rekan kita buruh yang akan menyampaikan pendapat, berlangsung tertib, kita saling menghormati hak dan kewajiban. Ini tempat umum, ada masyarakat lain yang juga akan melaksanakan aktivitas.
mereka juga punya hak, kita juga punya kewajiban, kita saling supaya semuanya sinkron ya. Informasi terkait Ada penyisiran ya Pak untuk bagi para pelajar. Kami sekali lagi berniat dan berkomitmen melindungi ya. Jadi kegiatan preventif, pencegahan terus dilakukan ya. Supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Kita sepakat bahwa pelajar tidak perlu ya ikut unjuk rasa ya. Pak, anak-anak dan pelajar yang pada aksi hari Senin kemarin Ya, apakah sudah nanti kita dilepas, lihat Pak? ya. Anak-anak yang ditahan pada hari Senin lalu apakah sudah dilepas? Sudah dikembalikan ke orang tuanya. Pak, memastikan tidak ada kekerasan Pak, karena sebelumnya kan jurnalis Antara juga ada oknum polisi Pak. Seperti Ya, apa Pak? oke yang lain informasi terkait provokasinya itu dari WhatsApp atau Twitter atau medsos apa? dari sebuah akun medsos ya. Permisi Pak. Akun. Ya, tolong sama-sama kita ini. Oke, Bener ya cukup ya. Oke, cukup. Bener gak sih sekarang anak sekolah harus foto Pak kalau sampai rumah biar tahu dia ikut demo apa enggak? Nanti kami cek ya. Oke, makasih rekan-rekan. Mohon dukungannya, semoga aman ya. Jadi pemirsa itu tadi adalah yang disampaikan dari pihak kepolisian, dari Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait ada demonstrasi nanti di gedung DPR RI dan ada beberapa yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian yang maksudnya dilindungi karena pelajar tadi. Pelajar ya, ada Febrian. sekitar 129 pelajar, ini macam-macam dari Tangerang, dari Bekasi, dari Serang. Mereka sebelum Ya. sampai ke lokasi di Jakarta langsung dicegah ya untuk dipulangkan kembali agar tidak terlibat dengan aksi demonstrasi. Bahaya kalau pelajar juga ikut Betul. demo ya, takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya tadi ada yang juga mengaku datangnya dari luar kota Betul. sejak subuh dan sudah sampai di sekitaran DPR RI, tapi sebelum sampai ke sana akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Nah pemirsa, setidaknya ada tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi demonstrasi yang akan digelar hari ini. Dan diantaranya buruh ini menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,6 hingga 10,5%. Ribuan pekerja dari berbagai daerah dijadwalkan melakukan aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI Jakarta 28 Agustus 2025. Aksi ini dipimpin Partai Buruh dan Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI serta didukung koalisi serikat pekerja lainnya. Dalam aksi ini buruh membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing, mengeluarkan UU Ketenagakerjaan dari Omnibus Law, reformasi pajak perburuhan, mendesak pengesahan RUU perampasan aset hingga menolak upah murah. Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP telah berjalan setidaknya sejak tahun 2019 hingga di tahun 2025. Kenaikan UMP sebesar 6,5% di tahun 2025 ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan UMP di tahun 2025 disebut mempertimbangkan pengaman sosial yang penting bagi pekerja dengan melihat kebutuhan hidup yang layak. Namun dengan tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,6 hingga 10,5% dan penghapusan sistem outsourcing, bos pengusaha buka suara terkait tuntutan kalangan buruh yang meminta kenaikan upah tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sinta Kamdani menilai kondisi ekonomi saat ini sedang tidak ideal. Diperkirakan sebanyak 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, juga Jakarta akan mengikuti demonstrasi hari ini. Selain di Jakarta, aksi demonstrasi buruh juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.